الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khair Ustaz Aib yang sudah membacakan 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, di hari Jumat, semoga kita yang ada di studio dan para bapak, para ibu serta seluruh pendengar tentunya sudah menghatamkan surat Al-Kahfi. Banyak yang bertanya, kenapa Ustaz kalau hari Jumat yang kita baca Al-Kahfi? Iya, kenapa itu Ustaz? Kenapa bukan Yasin begitu? Ya sebenarnya semua surat bagus untuk kita baca. Tapi ada satu persoalan yang wajib untuk kita pecahkan, untuk kita sampaikan, bahwa begitu banyak riwayat-riwayat yang mendukung semua orang-orang yang beriman agar membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, hanya satu ya, sebelum kita sampaikan, kita lebih menekankan kepada apa fadilah, keutamaan daripada teman-teman yang membaca surat Al-Kahfi. Lebih-lebih kita berada di akhir zaman, Ustaz. Iya, ya, di akhir zaman. Banyak yang meme-meme yang mengatakan ini COVID-19, corona sekarang ini adalah serbuk dajjal. Ya, jadi dajjal belum keluar, tapi baru datang COVID-19 saja ini luar biasa, orang ketar-ketir. Ya, orang di lockdown. Begitu banyak perekonomian yang lumpuh gara-gara wabah corona ini. Belum ya, kalau kita membuat satu perbandingan, dan memang nggak bisa dibandingkan, bagaimana kalau Dajjal keluar. Nah, ini kabar baik bagi semua kita yang ingin dibentengi dari fitnah Dajjal, ingin diproteksi oleh Allah agar tidak tergoda oleh Dajjal. Salah satu syaratnya adalah hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asra ayatin min surati Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Artinya apa? Artinya adalah, kata Rasul, siapapun orangnya yang menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dari mulai alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, sampai tadi ayat yang terakhir tuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang budiman, 10 ayat inilah yang disampaikan oleh Rasul sebagai 10 ayat yang bisa membentengi kita dari Dajjal. Saya ingin menyampaikan, kalau ada anak-anak yang bertanya begini, Pak, kita kan sudah hafal ayat kursi. Oh, lain monster, lain virus, lain wabah, lain obat. Beda-beda ya Ustaz. Saya mau nanya sama Ustaz Aib. Ya, gimana Ustaz? Kalau ada orang sakit gigi, kira-kira minumnya tolak angin atau oskadon? Oskadon Ustaz. Oskadon. Apa jadinya kalau ada orang sakit gigi dikasih
tolak angin. Buang angin itu Ustaz, enggak nyambung. Nggak nyambung. Cak kesembung gua lah kita. Nah, begitu halnya Ustaz ya, dengan Dajjal. Ya, betul, dengan Dajjal. Orang membaca ayat kursi akan dijauhkan dari godaan-godaan setan, akan dijauhi dari segala bentuk kejahatan. Tetapi kalau judulnya sudah Dajjal, ini triknya, obatnya adalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Maka sebelum saya lanjutkan, para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertanyalah setiap kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita masing-masing. Pertanyaannya bukan sudahkah hafal surat Al-Kahfi atau belum, tapi pertanyaannya adalah masih adakah anggota keluarga kita yang belum hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kalau pertanyaannya adalah apakah di antara kita sudah menghafal ayat 1 sampai 10, ini pertanyaannya 30 tahun yang kemarin. Iya. Sebelum corona datang. Tapi kalau pertanyaannya sekarang setelah corona datang, COVID-19 sudah mewabah kemana-mana, apakah ada anggota keluarga kita yang belum hafal? Yang belum hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Sudah pendek. Kajian kita itu pendek. Kalau jawabannya anak saya sudah hafal Pak Ustadz, suami sudah hafal, istri sudah hafal, tetangga sudah hafal, selesai. Tapi kalau jawabannya masih ada yang belum hafal, masih ada anak yang belum hafal, maka saya ingin menyampaikan pepuji, wanti-wanti. Orang sudah mengatakan pepuji, wanti-wanti. Bapak dan Ibu, ya, demi Allah, jangan nunggu nanti. Sekarang, selagi masih ada umur, masih ada kesempatan, tarik anak-anak kita, paksa mereka agar semuanya menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, begitu Ustaz Aib. Ya, mungkin Ustaz Aib, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ini. Pak, emang kalau Dajjal ini daya rusaknya luas? Saya katakan sangat luas. COVID-19 yang terancam adalah mereka-mereka yang tidak memiliki imunitas tubuh. Gara-gara itu perekonomian kita hancur. Gara-gara itu PHK di mana-mana. Gara-gara itu segala bentuk perkembangan proyek-proyek juga dihentikan. Hentikan semua ya Ustaz. Saya ingin mengatakan nanti begitu Dajjal itu keluar Ustaz Aib, lebih dari itu ya Ustaz. Nauzubillah wal iyauzubillah. Lockdown seperti apa yang akan dicanangkan oleh pemerintah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masker seperti apa yang bisa memproteksi kita dari Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Setiap kita hanya mampu untuk mengamankan keimanan kita masing-masing. Sama seperti judulnya Fityatun, para pemuda Al-Kahfi itu. Itu mereka melockdown diri, mereka sendiri mengkarantina diri sendiri sampai 300 sekian tahun tidur, ya, melockdown diri mereka di gua agar keimanan mereka terjaga. Yang dihadapi oleh mereka bukan Dajjal. Apa itu Ustaz? Yang dihadapi oleh mereka raja yang zolim. Mereka ingin menyelamatkan iman mereka, mereka melockdown diri, mengkarantina diri, tidak bersosial dengan dunia luar, hanya untuk menjaga keimanan kita Ustaz. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah yang akan kita hadapi sekarang ini jauh lebih besar dengan apa yang dulu pernah dihadapi oleh pemuda Al-Kahfi. Yang dihadapi oleh pemuda Al-Kahfi dulu pemimpin yang zalim. Kita akan menghadapi fitnah yang sangat besar, Dajjal. Jadi ini, ya, harga mati. Setelah kajian ini, pastikan anggota keluarga kita, anak-anak kita yang punya pekerja, yang punya pegawai kita, semuanya wajib untuk menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Jadi di situ, jadi di sana berarti proteksinya bukan lagi proteksi dari personil, oknum, polisi, melindungi, mengayomi masyarakat, bukan lagi dari militer, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua Ustaz Aib, ini salah satu fadilah keutamaan daripada surat Al-Kahfi adalah
Man qara'a surat al-kahfi, bukan 10 ayat, tapi full satu surat dari awal sampai dengan akhir. 110 ayat ya? Ustaz. Nah 110 ayat. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, siang Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, intinya Jumat lah, dari mulai beduk maghrib sampai dengan detik-detik menjelang beduk maghrib di hari Jumat Sabtu. sore itu, Sorry, ya, menjelang malam Sabtu. Itu garansinya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah alahu nur, Allah akan memberikan dia cahaya. Dalam satu riwayat, dari Jumat ke Jumat yang lain, kan begitu. Satu minggu ya Ustaz? Iya, 1 minggu. Dalam beberapa riwayat yang lain, itu akan diberikan cahaya sepanjang antara dia dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu ada di Mekah. Jadi begitu. Jadi seakan-akan Al-Kahfi ini menjadi charger keimanan, ya, mencas iman Islam kita supaya tidak redup handphone. Ini kan perlu dicas nih. Iya, Ustaz. Sekarang handphone saya tadi pagi 100%, sekarang udah 80%. Pengen 100% kembali dicas. Al-Kahfi pun demikian Bapak dan Ibu. Al-Kahfi yang kita baca itu untuk mencas keimanan dan keislaman kita. Nah, ini yang menarik. Kenapa temponya itu dari Jumat ke Jumat? Saya mau nanya Ustaz Aib. Dari Jumat ke Jumat itu berapa hari? 7 hari Ustaz. 7 hari. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, boleh dicek ya. Serta seluruh anak-anak SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon, itu ternyata kalimat doa rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmah, ini adalah satu dari 7 kalimat rahmah yang Allah sisipkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, itu 10 itu ya Ustaz. Jadi tugas setiap kita, tolong dicari di mana kalimat-kalimat rahmah yang jumlahnya 7 itu yang tertera dalam surat Al-Kahfi. Ya, cari di mana letaknya dan dalam konteks apa rahmat itu disampaikan. Subhanallah wa masya Allah. Berarti luar biasa Allah Subhanahu wa taala ketika melalui Rasul disampaikan hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi Allah akan berikan dia nur dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Berarti ketika dibaca Al-Kahfi semuanya, setiap harinya Allah berikan rahmat yang kedua, rahmat yang ketiga, sampai dengan rahmat yang ketujuh. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalimat rahmat dalam Al-Kahfi diulang oleh Allah sebanyak 7 kali. Dan juga maha benar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menyampaikan sabdanya, karena berkesesuaian antara pesan yang beliau sampaikan dengan bukti nyata yang Allah sisipkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang diproteksi oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada fitnah Dajjal, fitnah yang sangat mengerikan. Dan di waktu yang sama, dengan menjadi salah satu pelanggan Al-Kahfi, ya, saya katakan pelanggan Al-Kahfi, kan nauzubillah wal iyazubillah. Kalau hari ini kita menjadi pelanggan YouTube, pelanggan koran, kita kadang kepo nih, pengen baca berita, kita setiap hari update berita-berita tersebut. Kita juga tampaknya sudah perlu mengupdate iman Islam kita, selain dengan kalimat tahlil, diantaranya dengan surat Al-Kahfi. Jadi di imanakum bila ilaha illallah, perbaharui, update terus iman kita dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan di waktu yang sama update juga, ya, poles juga keimanan, keislaman kita, diantaranya dengan membaca surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا